Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran. Cuman hari ini kita ada yang beda. Karena hari ini kita belajar langsung dua kelas ya. Dikarenakan guru kelas 4-nya tidak hadir. Jadi hari ini kelas 4 dan kelas 5 disatukan. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran, mengabsen anak-anak dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, dari kelas 4 dulu, silakan kelas 4, apakah ada yang tidak hadir? Kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan dibuka bukunya. Nah, pertama, Bapak ingin tanya dulu ke kalian. Bapak ingin tahu dulu apa yang kalian ketahui tentang negara kesatuan. Nah, apa itu negara kesatuan? Kalau kalian tahu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa itu maksudnya? Ya, silakan boleh menjawab. Jadi, negara kesatuan itu adalah negara yang menyatukan beberapa wilayah dalam satu kesatuan, disebut dengan negara. Nah, di dalam kesatuan tersebut, nah tentunya ada wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, yang kita ketahui sampai saat ini ada mulai dari tingkat provinsi, kemudian desa, dan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di tingkat lokal. Kemudian, kita juga akan mempelajari konsep negara kesatuan dan dapat membedakan peran lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan yang ada di Indonesia. Nah, untuk penjelasannya, silakan anak-anak boleh dibuka bukunya dan perhatikan dulu penjelasan di depan. Ya, baik. Dari penjelasan yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Nah, kalau tidak ada, mari kita berdiskusi. Silakan dibuatkan kelompok campur antara kelas 4 dengan kelas 5. Nah, dibikin 5 orang per kelompoknya. Silakan. Nah, setelah membuat kelompok, Bapak ingin kalian menuliskan apa saja tingkatan-tingkatan atau level-level pemerintahan yang ada di Indonesia, kemudian apa saja tugasnya dan ruang lingkupnya, wilayahnya segimana. Nah, nanti yang sudah, kalian boleh ke depan per kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian tentang perbedaan tugas lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 dulu untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan hasil diskusinya tentang perbedaan lembaga pemerintahan di Indonesia. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 8 tadi yang sudah menyampaikan, semuanya bagus penyampaiannya, maka mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar bahwasannya negara kita merupakan negara kesatuan, yang mana negara kesatuan ini merupakan satu kesatuan dari setiap wilayah.
Yang kita tahu wilayah negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai budaya, semuanya disatukan menjadi satu. Nah, sehingga di setiap wilayah, di setiap eh, kondisi itu ada lembaga pemerintahan. Mulai dari yang terkecil, yaitu disebut dengan rukun tetangga. Nah, hanya melingkupi beberapa rumah saja. Nah, rukun tetangga ini merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab tentang kondisi di lingkungan. Lebih atasnya lagi ada rukun warga yang membawahi beberapa rukun tetangga, beberapa rumah tentunya lebih banyak daripada satu RT. Nah, misalkan di tempat kita saja, di sini ini merupakan wilayah RT 3, RW 3. Nah, RT 3 itu ya cakupannya tidak terlalu besar. Nah, mungkin dari sekolah ini sampai ke ujung rumah sana. Nah, tapi satu RW, RW 3, itu dari mulai ujung jalan yang belakang itu sampai ke sana. Nah, kira-kira ada 9 RT. Jadi semakin tinggi cakupannya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Tugasnya sama, bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, mulai dari kepala keluarganya sampai anggota keluarganya. Nah, ketika ada kejadian apapun, bantuan apapun itu menjadi tanggung jawab pimpinannya, yaitu ketua RW. Di atasnya lagi kita ada pimpinan atau kepala kelurahan. Nah, kalau kita termasuk ke kelurahan Mangahang. Nah, kantor kelurahannya ada yang sebelah sana dekat dengan SD Mangahang. Nah, itu cakupannya berarti meliputi semua RW yang ada di Mangahang. Kemudian selanjutnya kecamatan, Kecamatan Bale Endah. Nah, kantor kecamatannya ada di sebelah sana, yang ada dekat sekolah SMA Negeri 1 Bale Endah. Nah, itu cakupannya lebih banyak lagi. Kecamatan Bale Endah melingkupi beberapa kelurahan. Nah, perbatasannya dari mulai, kalian tahu Ciparai. Nah, Ciparai itu berbatasan, itu sudah beda kecamatan. Dayakolot juga beda kecamatan. Banjaran, Pamengpeuk beda kecamatan. Nah, kita kecamatannya Bale Endah. Di atas kecamatan ada provinsi. Nah, kita termasuk provinsi. Kabupaten dulu, maaf. Di atas kecamatan ada kabupaten. Nah, kita termasuk Kabupaten Bandung. Wilayahnya mencakupi, nah ini seluas Bandung ini. Dari mulai Pangalengan, Ciwidey sampai ke Ciparai. Nah, itu. Sana masih kabupaten. Majalaya juga masih kabupaten. Dan dipimpin oleh pemimpin yang namanya Bupati. Nah, untuk mulai pimpinan Bupati, itu kemarin baru saja kita melakukan pemilihan. Pimpinan-pimpinan ini dipilih oleh rakyat karena kita melaksanakan pemerintahan demokrasi yang seluruhnya dipimpin atau dipilih oleh rakyat. Di atas kabupaten ada provinsi, nah, yang dipimpin oleh gubernur. Nah, provinsi ini kita ada di Provinsi Jawa Barat, meliputi beberapa kabupaten dan kota. Nah, Bandung ini contohnya saja itu ada terbagi menjadi 3. Ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, ada Kota Bandung. Nah, semuanya itu masih masuk ke Provinsi Jawa Barat. Dan Provinsi Jawa Barat itu lebih banyak lagi. Dari mulai berbatasan dengan Jakarta, Banten, sampai ke Jawa Tengah. Nah, jadi kalau yang orang tuanya ada yang dari Ciamis, Tasik, Garut, nah itu masih wilayah Jawa Barat. Nah, terakhir di atas gubernur itu barulah pemimpin tertinggi di negara. Di kita namanya presiden, yang bertanggung jawab atas seluruh warga negara, kekayaan alam, dan segala yang ada di negara Indonesia. Nah, itulah perbedaan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, dari mulai tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, khususnya untuk kalian. Nah, walaupun nanti kalian belum berhubungan langsung, nah, tapi Bapak berharap
salah satu dari antara kalian atau bahkan banyak dari antara kalian nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.